Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Guru. Hari ini kita akan sama-sama belajar pesan dalam dongeng. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hai anak-anak. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu Guru mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah menonton video ini, diharapkan yang pertama, siswa mampu menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan ataupun tulisan dengan tujuan untuk kesenangan. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan pesan yang terdapat dalam dongeng di kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, ada yang masih ingat tidak ya dongeng itu apa sih? Nah, pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan pengertian dongeng, jenis dongeng, dan lain-lain. Nah, Ibu Guru ingatkan kembali ya. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata, penuh khayalan dan imajinasi serta tidak benar-benar terjadi. Jadi, dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun. Fungsi dongeng itu untuk hiburan. Dalam setiap cerita dongeng itu pasti berisi pesan moral atau amanat atau pesan mendidik untuk pembacanya. Selanjutnya, bentuk pesan atau amanat dalam dongeng, yaitu terbagi menjadi dua, tersurat dan tersirat. Yang pertama, tersurat, yaitu amanat atau pesan dongengnya tertulis langsung di dalam cerita dongengnya. Sedangkan tersirat, yaitu pesan atau amanatnya tidak tertulis langsung di dalam cerita dongeng. Biasanya kita harus mencari dan menyimpulkan sendiri pesan dongengnya. Bagaimana sih cara menemukan pesan dalam dongeng? Nah, yang pertama yaitu baca seluruh isi cerita dongeng dengan seksama. Yang kedua, cari isi pokok atau inti cerita dari setiap paragraf. Yang ketiga, pahami setiap isi atau inti cerita setiap paragraf. Yang keempat, simpulkan inti cerita menjadi sebuah amanat atau pesan moral sebuah cerita dongeng. Untuk lebih memahami bagaimana mencari pesan atau amanat dalam sebuah cerita dongeng, yuk kita simak sama-sama ya kisah semut dan merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang. Dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintar di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, sang merpati pun merasa iba. Burung merpati pun memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut pun merayap naik ke atas daun. Akhirnya, semut berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat pemburu burung yang sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik hati tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut.
Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, inti cerita dalam kisah semut dan merpati adalah tentang sikap saling tolong-menolong. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah semut dan merpati tadi ya? Pesan atau amanat atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah semut dan merpati tadi adalah kita jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan kepada siapapun yang sedang berada dalam kesulitan. Karena kebaikan yang kita lakukan pasti suatu saat kita akan mendapat balasan kebaikan pula. Nah, jadi kesimpulannya yaitu setiap cerita dongeng itu pasti ada pesan moral yang bisa kita ambil pelajaran. Dan pesan dalam dongeng itu bisa jadi tersurat atau tersirat. Nah, kalau pesan dalam dongengnya tersirat, berarti kita harus menyimak baik-baik isi dongengnya. Diamati baik-baik isi dongengnya, lalu kita simpulkan pesan atau amanat dari dongeng tersebut. Baiklah, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.